Saya Bayu Saputra melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara yang mana terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan yang ini merupakan warga Tanggamus, 2 orang, keduanya merupakan pasangan suami istri yang merupakan penjual kelontongan atau sembako di wilayah Kabupaten Pringsewu, yang mana saat ini jenazah masih dilakukan otopsi dan saat ini sudah tersambung dengan adik korban yang saat ini beliau sudah berada di samping kita dan akan kita wawancarai. Berikut liputannya. Selamat sore Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara bahwasannya saat ini kita sudah bertemu dengan Mbak Nur Aprianti selaku adik korban dari pembunuhan yang sadis ya Mbak ya, yang berada di wilayah Tanggamus, yang mana peristiwa tersebut sangat menyita perhatian publik, yang mana pasangan suami istri meninggal dalam rumah bersamaan yang bersimbah darah ya Mbak ya. Mbak Nur Aprianti selaku adik nomor berapa nih Mbak kita Mbak? Saya pokoknya adik kakaknya bungsu. Berarti adik nomor Yang nomor, karena 9 saudara kita. Mbak di nomor berapa? Saya yang nomor 8. Si korban? Yang korban nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Nah, saat ini jenazah masih di Rumah Sakit Bayangkara Mbak ya, untuk dilakukan otopsi. Dan saat ini keluarga masih menunggu juga. Dan saat ini menurut ketahuan kita ketahui bahwasannya kronologi seperti apa sih Mbak, kalau boleh tahu Mbak, ya, hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Karena menurut cerita saudara, ya kronologinya Ayuku itu posisi sudah tidur, tutup warung jam 10. Oke. Tutup warung, dia tidur, anaknya keluar. Udah begitu anaknya keluar, katanya ada yang masuk, kali kedengerannya gimana, Ayuku terus nggak tahu Ayuku dulu yang keluar apa yang kakangku yang keluar duluan, itu nggak tahu posisi itu. Pokoknya udah begitu keluar langsung melihat pelaku, langsung dibantai di situ. Nah, kemudian dari peristiwa tersebut kondisi rumah seperti apa sih Mbak yang kita ketahui Mbak dari keluarga Mbak? Rumah siapa? Rumah Ayu kita. Rumah, maafnya ngomong, rumah dia udah Keadaan bersimbah darah ya Mbak ya? iya. Kemudian di itu korban ditemukan di mana Mbak? Di ruang makan ya, di ruang tamu gitu Mbak ya. Ya. Kondisi memang sudah tergeletak kan Mbak? Ya. Dengan kondisi tergeletak untuk suami itu seperti apa? Kemudian si Ayu kita yang perempuan seperti apa Mbak kondisinya Mbak? Terutama ada yang lihat Ayuku terentang, suaminya keadaan tengkurap. Dengan kondisi memang sudah Udah. mengenaskan Mbak ya, dengan posisi banyak luka-luka ya Mbak. Boleh tahu Mbak luka-luka yang dialami oleh korban baik suami dan istri seperti apa Mbak? Saya juga kurang tahu karena Yang kita ketahuin. ya, di leher sama bagian kepala. Kalau yang laki-laki tangannya karena dia kali Melawan mungkin ya Mbak ya. Mungkin melawan hingga akhirnya tertangkis oleh senjata tajam ya Mbak ya. Dan kemudian kondisi rumah saat itu memang sudah riuh Mbak ya. Sudah ramai oleh orang-orang ya Mbak ya. Nah, kalau firasat sebelum almarhum meninggal, terutama kakak Mbak, seperti apa sih Mbak firasat kita Mbak? Firasatku sendiri pribadi. Iya. Saya memang hari itu saya kan posisi kerja. Nah, belum kerja itu bangun istirahat, udah langsung saya keingetan sama Ayuku aja, gitu aja. Teringatnya seperti apa sih Mbak? Yang ngingetnya maafnya ngomong
kebaikan. Mengenang kebaikan almarhum Mbak ya. Iya. Boleh tahu Mbak yang saat ini masih teringat dari sosok seorang adik terhadap almarhum kakak ini seperti apa sih Mbak baiknya Mbak? Karena saya juga dari kecil, maafnya ngomong, udah ngasuh anak dia dari Oke. kecil. Dia memang orangnya cerewet, Ayuku itu ngomong nggak pelan kan, memang Ayuku cerewet. Yang laki juga jarang ngomong, tapi kan emang dia memang udah wataknya kayak gitu. Pendiam lah ya. Pendiam. Intinya, tapi Ayuku itu baik. Maafnya ngomong, dia nggak pernah ini. Memang dia sayang sama Keluarganya, adik-adiknya gitu ya. Apalagi di saat dia udah punya, maafnya ngomong, Sudah berada lah ya. dia berada lah. Dia mau berbagi terus Sama adik-adiknya, sama keluarganya, anak-anaknya. semuanya lah Mbak ya. Terakhir kita ketemu juga yaitu dia pokoknya mau kemana aja kita berhenti, dia yang naktirin kita. Udah, yang penting pokoknya harta sekarang nggak saya kumpulin buat kita saudara-saudara, saya menyenangin saudara-saudara, udah gitu aja. Oh, dan itu memang terasa sampai saat ini Mbak ya. Iya. Dan kabarnya beliau sempat umroh ya Mbak ya. Iya. Di bulan apa sih Mbak umrohnya Mbak? Oh, Agustus. Dan umroh itu mungkin yang kita teringat apa nih Mbak dari pesan beliau Mbak? Karena saya nggak ikut. Karena saya posisi saya nggak ada di rumah. Jadi memang beliau tuh memang pulang umroh lah Mbak ya, sudah beberapa bulan ini. Nah, pesan pertemuan terakhir dengan beliau seperti apa Mbak? Ya itu tadi, cuman itu aja. Karena cuma terakhir juga Lebaran ketemu, ya udah bercanda-bercanda gitu aja. Dia berbagi-bagi semua, dikasih THR, kita senang aja gitu. Dan memang orangnya setiap Lebaran pun juga dia sering memberikan apapun yang dia punya ya Mbak ya. Termasuk mungkin bukan saja di Lebaran tapi setiap harinya juga dia kalau ada berbagi ya Mbak ya. Apalagi kalau Lebaran kan maafnya ngomong seorang tua-tuanya juga dia kasih. Bukan ngasih ibaratnya senang-senang buat anak kecil aja, enggak. Kalau momen yang paling berkesan menurut Mbak dengan almarhum termasuk suaminya seperti apa sih Mbak? Yang kesan yang gimana? Yang paling berkesan lah ketemu terakhir dengan beliau. Yaitu waktu saat Lebaran. Saat Lebaran. Beberapa bulan terakhir pernah komunikasi juga Mbak? Enggak. Oh enggak. Enggak pernah. Dan terakhir memang di saat Lebaran itu, tahu-tahu saat ini udah nggak ada lagi ya Mbak ya. Oh. Dan beliau memang orang yang baik dan saling menolong ya Mbak. Termasuk katanya juga emang sering membantu warga sekitar juga ya Mbak. Karena kan dia warungan itu. Seperti apa sih Mbak yang kita ketahui sering membantu warga di sana Mbak? Ya kalau ada yang mau utang boleh. Jadi setiap orang yang mengutang boleh dan orangnya nggak pilih-pilih lah ya. Semuanya dikasih bantu gitu Mbak ya. Nah Mbak, harapan kita terhadap pihak kepolisian seperti apa sih Mbak? Ya itu tadi harapan kita, pokoknya kalau pelaku memang benar-benar udah ketemu, harapan kita pokoknya ya hukum lah, hukum yang pokoknya hukum seadil-adilnya. Seberat-beratnya Mbak ya. Seberat-beratnya kayak gimana, pokoknya udah nggak bisa ngomong lagi kayak pihak keluarga. Dan pihak kepolisian juga tanpa pandang bulu ya Mbak ya, untuk menghukum pelaku yang sudah menghilangkan nyawa 2 orang sekaligus ya Mbak ya. Itu kan udah bukan orang lagi, maafnya ngomong, dia sampai tega ngabisin nyawa. Dan harapan kita juga kepada pihak kepolisian secara transparan ya Mbak ya, untuk mengungkap pidana ini dan harapannya diberikan hukuman yang setimpal-timpalnya gitu Mbak ya. Oke. Terima kasih Mbak, begitu wawancara saya dengan Mbak siapa Mbak? Nur Aprianti ya Mbak ya. Nur Aprianti. Oke, Priati selaku adik dari korban Ibu Suryanti yang mana saat ini proses otopsi masih berlangsung Mbak ya. Dan masih menunggu sekitar beberapa jam lagi ya Mbak ya. Oke, semoga keluarga diberikan ketabahan dan diberikan husnul khotimah untuk almarhum dan almarhumah ya Mbak ya. Oke, saya Besa Putra dari Rumah Sakit Bayangkara melaporkan. Yang kita ketahui Yang tahu ya itu udah katanya tangga udah
dilihat udah bersimbah darah kan. Saya juga sendiri belum tahu itu Bang, karena saya juga kan jauh posisi di Bandar Jaya. Jadi saya nggak tahu gimana kejadian si korban itu tadi juga kesini udah dibawa masuk, jadi nggak tahu. Informasi luka. Luka-luka Di bagian apa aja itu berdarah? di sini, leher, sama di tangan. Di tangan. Ya, Itu suami istri itu ya? suami istri. Nah, kalau dari informasi yang kita dapat, ada nggak barang-barang korban hilang? Katanya nggak ada. Perhiasan atau apa? Perhiasan nggak ada. Handphone masih ada semua? Masih ada semua. Pada saat itu korban ini berdua ini memang dalam rumah? Dalam rumah. Yang kita ketahui juga anaknya kemana? Anaknya keluar. Keluar rumah? Ya, Malam itu kejadian? malam. Dari pihak keluarga sendiri apa sih harapannya kepada polisi untuk mengungkap motif dan pelaku? Ya harapannya biar cepat ketangkep, biar ketahuan apa dia motifnya, punya dendam kah, apa memang mau ngincar hartanya kah, gitu aja. Kalau setahu kita pernah nggak sih korban cerita atau curhat pernah ribut sama ini atau gimana? Enggak, setahu kita si korban kayak ayahku sendiri ya, orangnya maafnya ngomong dia baik, sama tangga juga dia baik. Kalau tangga mau minta utangin ya dia utangin, belum ada ya dia paling kasih tempo gitu aja udah. Memang usaha apa korban? Ruko. Oh, buka ruko. Iya, Sembako. sembako. Oke. Tetangga dibangunin, katanya di rumah gua ini ada keramaian, gitu aja Pak saya tahu. Yang kita lihat begitu di TKP apa aja? Kita nggak lihat apa-apa Pak, cuma kita jaga di belakang rumah aja. Karena yang menurut informasi pelaku itu masih ada di dalam rumah. Itu aja yang saya tahu Pak dari itu. Kalau itu korban suami istri Pak? Iya, Apa sih Pak yang kita ketahui Pak, luka di bagian mana sampai tewas itu Pak? kita kurang tahu Pak itu. Cuman meninggal dunia dalam rumah. Yang menurut cerita seperti itu Pak. Dalam kondisi berdarah. Kurang tahu Pak saya. Nah, yang kita ketahui memang suami istri ini di rumah berdua atau gimana? Bertiga sama putranya. Pada saat kejadian putranya? Kurang tahu Pak, putranya itu dari mana gitu nggak tahu. Ya kita ketahui bahwa mereka ini berdua ditemukan sudah meninggal. Itu kurang tahu Pak, kalau misalnya kita di belakang itu Pak, jaga-jaga di belakang, tapi pelaku masih di dalam rumah. Kalau kesehariannya korbannya apa sih berdua ini? Dagang. Dagang, Iya. usaha Bisa. di rumahnya. Iya. Buka apa? Kalau toko kelontongan kan. Yang kita dengar tuh ada ribut-ribut nggak sebelum? Tidak ada Pak. Nggak ada ribut-ribut? Nggak ada ribut. Oh, Nggak ada Pak. nggak ada. Karena kondisi malam itu kita udah tidur Pak. Yang saya dengar Pak, katanya suaranya ada orang ngorok aja itu Pak. Sekitar jam berapa sih itu Pak? Saya kurang pasti Pak, soalnya baru bangun tidur langsung ada keributan kayak. Sekitar jam 12-an ya Pak ya? Ya kira-kira begitulah jam itu. Oke. Seperti apa Pak baiknya Pak? Ya sahabat tangga itu ya saling peduli lah. Pak itu berarti anaknya cuma satu Pak? Apa? Iya. Oh, cuma satu-satunya? Satu. Cowok. Sudah berkeluarga anaknya? Belum, masih bujangan. Oh, masih bujangan? Iya. Ke pekerjaannya anaknya? Serabutan. Serabutan? Minum kambing. Berarti saat kejadian kita juga dikasih tahu tetangga ya Pak ya? Iya ya. Karena posisi kita masih dalam tidur Pak. Jadi yang ngasih tahu dulu itu tetangga aja. Tetangga ngasih tahunya apa Pak? Bangun gedor-gedor rumah kita. Udah, bangun dulu katanya. Ada kejadian di rumah Waimi. Yang itu yang kita dengar Pak. Terus tolong jaga di belakang sini aja. Kita jaga di belakang standby. Berarti beberapa tetangga juga yang sudah tahu langsung jaga di depan, ada yang jaga di belakang gitu ya? Iya. Karena kita curiga pelakunya masih ada di dalam rumah. Iya. Saat tahu Pak? Menurut informasi sih lagi pulang main gitu Pak. Berarti nggak di rumah posisinya ya? Itu yang kita tahu. Ya, terima kasih Tribuners Manapun Berada. Kita sudah mewawancarai secara khusus dalam program Saksi Kata, yang mana Saksi Kata hari ini mengangkat peristiwa, yang mana peristiwa tersebut peristiwa yang sangat mengenaskan, yang mana pasangan suami istri di Tanggamus itu meninggal dunia setelah mendapatkan luka-luka di bagian tubuh dan wajah. Dan saat ini juga korban tengah diotopsi, dan
Terima kasih atas perhatiannya.